Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Wabitu billahi wabil islami dinna wabil muhammadin nabiyya wa rasul amma ba'du. Kepada teman-teman aku bahasa bermistis dan islami yang dirahmati Allah, pertama-tama kita tidak lupa selalu dan terus bersyukur atas berkat nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan dari lahir hingga bisa dan sampai kita wafat di yaumil akhir nanti. Dan semoga pula salat terus kita panjatkan kepada junjungan kehebatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad yang selalu kita impikan syafaatnya di yaumil akhir, serta keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang untuk memberikan perjalanan Islam yang benar. Pada kesempatan kali ini saya selaku admin dari Mistis dan Islami akan membacakan dengan judul Cukuplah Allah sebagai saksi pelindung dan saksi. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan saksi. Bukhari menyebutkan dalam sahihnya yang bahwa seseorang dari Bani Israel pernah meminta kepada seseorang dari Bani Israel lainnya untuk meminjamkan uang sebanyak 1.000 dinar. Orang yang meminjamkan itu berkata, apakah Anda memiliki saksi? Jawab si peminjam, saya tidak memiliki saksi selain Allah. Yang meminjamkan menegaskan, cukuplah Allah sebagai saksi. Yang apakah Anda punya pelindung? Tanyanya kemudian jawab si peminjam, saya tidak memiliki pelindung kecuali Allah. Orang yang meminjamkan uang itu menegaskan, cukuplah Allah sebagai pelindung. Uang 1.000 dinar pun dipinjamkan. Kemudian orang yang meminjam itu pergi setelah keduanya menyepakati waktu dan tempat pembayaran. Tempat tinggal mereka berdua dipisahkan oleh sebuah sungai. Pada waktu yang telah ditetapkan tiba, orang yang meminjamkan uang itu datang dengan membawa uang pinjamannya untuk dikembalikan. Sambil menunggu sebuah perahu penyeberangan, dia berdiri di tepian sungai. Namun hari itu kebetulan tak ada satu perahu pun yang merapat. Malam pun tiba dan untuk beberapa lama dia tinggal di tempat itu. Namun belum juga ada orang yang bisa mengantarkannya ke tempat orang yang meminjamkan. Dengan penuh harap akhirnya dia memohon kepada Allah, ya Allah, dia meminta kepadaku saksi, namun tidak aku dapatkan saksi
selain engkau. Dia juga meminta penjamin, namun tidak aku dapatkan penjamin selain engkau. Ya Allah, sampaikan surat ini. Dia mengambil sepotong kayu, kemudian dibelah dan dimasukkannya seluruh uang dinar itu ke dalam kayu. Di dalamnya dia juga menyatakan surat. Setelah itu kayu dirapatkan lagi dan dilemparkan ke sungai. Dan izin kebaikan dan pertolongan Allah, kayu itu bergerak menuju tempat seberang. Pada saat yang sama si pemberi pinjaman juga sedang menunggu janji sahabatnya itu. Dia berdiri di tepi sungai menunggunya, namun tak seorang pun yang datang. Katanya di dalam hati, daripada pulang dengan tangan hampa, mengapa tidak mengambil kayu bakar untuk keluargaku di rumah. Dia melihat kayu bakar mengambang di tepi sungai dan dibawanya pulang. Setibanya di rumah, kayu itu dibelah dan ternyata dia mendapatkan uang dinar dan sepucuk surat. Karena saksinya adalah Allah, maka Allah pun menolong orang itu. Dan karena yang melindungi adalah Allah, maka disampaikanlah pesan itu melalui Allah. Karena itu hendaklah karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Surat Al-Imran ayat 122. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Surat Al-Maidah 23. Pada hadis lain yang diriwayatkan, dustakanlah nafsu jika kamu berbicara dengannya, sebab membenarkan nafsu hanya akan melambungkan angan. Al-Bisri berkata, berilah tabiatmu yang kalah itu dengan kesusahan, karena itu berarti sebuah kesenangan membuatnya lebih terkonsentrasi. Dan kemudian abadi dengan canda, namun jika engkau memberikannya, berilah ia laksana engkau memasukkan garam ke dalam makanan. Abu Ali Ibnu Ashibel berkata, dengan menjaga nafsu akan ada di dalamnya seperti ibarat api yang tetap dinyalakan di dalam mangkok. Maka jangan kau padamkan dia dengan putus asa, dan jangan pulang kau dengan angan yang memanjang. Berjanjilah kepadanya bahwa dalam kesulitan itu ada kemudahan. Dan ingatkan pula bahwa kesulitan berada dalam kemudahan. Hitung kebaikannya ini dan itu.
dan dengan menggabungkan semuanya dan berguna sebagai obat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat yang dirahmati Allah. Sekiranya hanya itu yang saya sampaikan untuk mistis dan islami, kurang lebihnya mohon maaf, kelebihannya milik Allah dan kekurangannya adalah milik saya. Aku pembawa acara dan pemilik channel, dan kurang lebihnya mohon maaf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.